Dalam 5-10 tahun ke depan, seluruh industri yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu semua akan berubah. Baik dari otomotif, keuangan, fashion, dan juga properti sekalipun, itu semua akan berubah jauh. Ini semua terjadi karena satu teknologi baru yang bernama Metaverse. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Hari ini kita akan membahas teknologi baru yang bernama Metaverse ini. Ini akan menjadi teknologi yang akan merubah seluruh industri bahkan kehidupan kita. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke dunia Metaverse, aku akan jelaskan sedikit kenapa aku tuh menjadi percaya banget tentang Metaverse ini. Dulu yang aku nggak suka teknologi, tiba-tiba menjadi percaya banget bahwa semuanya itu akan berubah. Nah, sebenarnya aku tuh dulu suka ngikutin banget konten-konten dari Gary V. Mungkin sebagian teman-teman juga udah pada tahu ya, Gary V itu adalah sosok orang atau pengusaha yang menginfluence orang-orang untuk yuk harus membuat konten, yuk harus menjadi content creator di segala bidangnya teman-teman sendiri. Nah, aku sudah kenal beliau itu sebenarnya sudah cukup lama, tahu beliau dari sosmed ya, tapi dia nggak kenal aku sih, cuman aku kenal dia, aku mengkonsumsi konten-kontennya beliau udah dari 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu, itu tuh dia sudah gembor-gemborin, ayo semua orang harus membuat sosial medianya masing-masing. Mereka yang kerjanya dokter, mereka yang kerjanya arsitek, mereka yang kerjanya itu lawyer, itu semua harus masuk nih ke dalam dunia sosial media. Karena akan ada saatnya di mana orang-orang itu tidak lagi yang dicari adalah orang-orang yang terhebat, yang terpintar, tapi adalah orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan attention dari masyarakat itu sendiri. Dan itu benar-benar terjadi. Contoh ya, kalau kita sekarang bicara tentang pengacara, kita disuruh sebutin, aku bilang ke teman-teman semua yang nonton, coba sebutin 3 top of mind pengacara yang ada di Indonesia. Pasti teman-teman jawabnya adalah Hotman Paris ya. Atau mungkin kalian nggak bisa jawab 3, cuma bisa 1, tapi Hotman Paris doang yang bisa dijawab. Nah, padahal teman-teman, kalau teman-teman riset lebih dalam, sebenarnya Hotman Paris itu nggak sampai 5 besar pengacara yang terbesar di Indonesia. Tapi kenapa akhirnya beliau menjadi top of mind? Karena dia memiliki sosial media yang punya attention yang gede banget. Nah, itu yang artinya bahwa sekarang di dunia ini kita tidak perlu lagi menjadi yang terhebat, yang terbesar, tapi kita butuh yang menjadi paling dikenal oleh orang-orang. Di zamannya industri sosial media ini, kita ini harus mempunyai sosial medianya di pekerjaan kita sendiri. Balik lagi ke Gary V, dia itu bilang kalau TikTok, LinkedIn itu bakal menjadi sesuatu yang sangat besar banget. Pada waktu itu ya 5 tahun yang lalu aku juga nggak percaya kalau TikTok itu bakal jadi sebesar ini gitu. Aku sendiri juga ngerasa kayak alah kayaknya yang bisa gede itu cuman ya Instagram gitu, nggak mungkin bisa digantikan oleh platform-platform lain. Tapi ternyata enggak loh teman-teman. Bahkan di Amerika, di Cina, di UK, itu semua platform number one most used platform itu bukan lagi YouTube, bukan lagi Instagram, melainkan TikTok teman-teman. Perusahaan dari China yang tidak menguasai dunia ya, bahkan kalau misalkan kita lihat kan yang menguasai dunia teknologi banget itu kayak Facebook ya, karena dia sudah punya Instagram, punya WA, punya Facebook. Ya ini semua udah dikontrol, semua sosial media cuma jadi satu. Tapi dengan adanya TikTok yang muncul dari China ini, ternyata bisa gede banget. Dan ini sudah sangat diprediksi oleh Gary V pada 5 tahun yang lalu ketika aku nonton video-videonya itu. Tapi teman-teman, waktu itu aku juga masih belum percaya sampai akhirnya di tahun 2020 waktu adanya COVID, jujur bisnis event buku tuh cukup terganggu karena adanya COVID ini. Apalagi aku masuk di mall-mall. Nah, di sini itu aku starting making a content. Aku bikin konten-konten di TikTok, aku bikin konten-konten di YouTube, dan bener boom. Hanya dalam waktu 1 tahun, TikTokku itu bisa mencapai 500 ribuan followers. Dan apakah ini akhirnya berpengaruh dengan bisnisku sendiri? Yes, sangat-sangat berpengaruh. Karena dengan adanya platform yang sangat besar dan bisa dibilang aku menjadi number one, orang nomor 1 di Indonesia saat ini yang punya influence tentang properti terbesar.
Nah, ini menjadikan aku tuh sebenarnya aku bisa ngobrol dengan siapa aja orang-orang properti gitu. Jadi aku bisa kenalan dengan banyak orang, aku ngerti cara mereka bermain, aku ngerti cara mereka itu bisa menjadi gajah-gajah itu dengan cara seperti apa. Cepet banget bisa berteman dengan mereka. Ini yang akhirnya aku banyak diimplementasikan di propertiku sendiri juga. Dan kemudian karena semakin dikenal ini, aku jadi punya kenalan broker-broker itu semakin banyak. Dan aku dapat aset-aset murah itu dikumpulkan itu bisa ratusan bahkan ribuan. Setiap harinya itu pasti ada yang nge-DM aku untuk menjual aset-aset murahnya. Jadi ini sebuah opportunity yang sebenarnya kalau misalkan pada saat aku nggak mau bikin konten, aku nggak bakal bisa dapat seperti ini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara ya, orang kaya di luar sana dari properti itu banyak banget. Tapi kenapa orang-orang pada kontaknya ke aku? Ya karena dunia ini melihat siapa attention terbesarnya. Dan di sanalah biasanya orang-orang akan menawarkan kerjasama. Nah, ada satu hal lagi yang menarik yang sebenarnya Gary Vee itu sudah prediksi, yaitu adalah the next NFT akan menjadi big things. Nah, teman-teman harus juga belajar tentang NFT ya. NFT itu adalah non-fungible token. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, itu adalah sebuah digital asset. Gampangannya, kalau teman-teman saat ini sudah pernah membeli skin di games yang harganya nggak cuma ratusan ribu bahkan jutaan, itu artinya teman-teman sedang membeli NFT. Teman-teman sedang membeli digital asset yang sebenarnya nggak kelihatan, nggak bisa teman-teman pakai juga, tapi teman-teman ngerasa kalau misalkan menggunakan skin itu tuh teman-teman jadi terlihat lebih keren ya, teman-teman lebih punya status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain. Ini tuh sama aja dengan ketika kalian membeli barang-barang branded di ada di dunia ini. Kalau teman-teman sudah memakai yang namanya baju Burberry, yang pakai sepatu Gucci, ya artinya teman-teman sudah menerapkan nih beli barang-barang untuk keperluan status sosialnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman membelinya di dalam game, harganya semakin tinggi, teman-teman semakin pengen beli, itu artinya teman-teman sudah memilah bahwa teman-teman itu sebenarnya sudah mulai untuk hidup di dunia maya. Oke, sampai saat ini mungkin sebagian dari teman-teman ngerasa aneh ya. Even aku pun dulu juga ngerasa aneh. Dulu waktu aku mainnya zaman Dota, itu aku ngerasa kayak gila ya, orang beli skin sampai 20 juta, sampai 10 juta, buat apa kayak gitu. Sampai akhirnya ketika aku main Mobile Legend juga ya, aku tuh juga tertarik nih, yang awalnya nyobain harga beli ratusan ribu, tahu-tahu sudah beli dengan harga jutaan untuk satu skinnya aja. Nah, kedepannya ini tidak akan jadi aneh teman-teman. Orang-orang tuh akan berbondong-bondong untuk membeli skin di dunia mayanya mereka. Apalagi ditambah dengan teknologi blockchain yang akan membantu supaya teman-teman itu punya originalitas, di mana teman-teman itu tahu sebenarnya ini tuh dibuat oleh siapa. Contohnya biar teman-teman lebih gampang berimajinasi. Contoh, ada lukisan tentang Mona Lisa. Kalau saat ini, lukisan Mona Lisa ini jadi nggak ada harganya. Kenapa? Karena banyak orang itu bisa copy, habis itu taruh di rumahnya, dan orang-orang nggak bisa bedain mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan adanya NFT yang terintegrate dengan blockchain, ini tuh akhirnya orang-orang tuh jadi paham gitu ya, yang mana yang benar-benar original. Ibaratnya gampangnya gini. Jadi pada saat ada di kelas ya, saya pengen memberikan bolpen ini kepada orang A. Nah, pada saat aku memberikan orang A ini tuh semua dicatat dengan asistenku. Nah, ini adalah teknologi blockchain-nya. Nah, ini sama. Jadi ketika aku kasih ke orang A-nya kasih ke orang B, orang B-nya kasih ke orang C, ya itu semua tercatat karena aku punya asisten yang mencatat itu semua, dan itu ya yang dinamakan dengan teknologi blockchain-nya itu. Makanya nggak heran ya, banyak banget sekarang artis-artis yang menjual barang dagangannya di NFT itu sendiri. Banyak art yang dibuat oleh misalkan Logan Paul ya, dia bisa menjual dengan harga miliaran ya, karena adanya teknologi ini. Karena kita ngerti bahwa sebelumnya ini artnya ini dipegang oleh si Logan Paul, makanya angkanya bisa meningkat drastis gitu ya kan. Nah, masuk ke metaverse sendiri, Facebook ini merubah namanya menjadi Meta, dimana visi Facebook itu masih sama seperti dulu, yaitu adalah connecting people. Cuman yang berbeda adalah kalau dulu ketika dia Facebook, dia ini itu waktu connecting people, mereka fokusnya itu ke komunikasinya, bisnisnya, artnya, desainnya, passion orang-orang itu yang diangkat terus untuk bisa membuat platform yang menarik bagi banyak orang. Tapi dia ini lupa akan satu hal yang terpenting
penting untuk connecting people, yaitu adalah people itu sendiri. Dimana saat ini orang-orang nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasakan karena kita cuma bisa tahu dari emoji-emoji doang. Kita nggak bisa benar-benar ngerti apa yang benar-benar orang rasakan sebenarnya. Tapi dengan menggunakan metaverse ini, meta yang baru ini, teman-teman akan diajak untuk berteleportasi, untuk bisa pindah ke tempat lain, di mana pada saat itu kita bisa benar-benar melihat orang itu secara keseluruhan. Kita bisa ngelihat mukanya, tangannya, kakinya, itu benar-benar real time, bener-bener kita bisa ngerti apa yang orang itu lakukan. Kalau misalkan kalian nonton video kayak gini, kalian nggak bener-bener bisa ngelihat apakah sebenarnya aku pakai celana atau enggak, aku pakai sepatu atau enggak. Kalian nggak bisa lihat karena kalian cuma lihat dari potongan layar aja. Nah, kedepannya Facebook itu pengen orang itu pakai kacamata VR, mereka itu bisa muncul di satu tempat yang sama, di mana orang-orang itu bisa berkomunikasi dengan secara utuh. Dan gerakan orangnya itu benar-benar 100% mengikuti apa yang dilakukan pada saat itu juga. Nah, pada prinsipnya Facebook itu juga sama. Dia itu menciptakan buminya. Dia itu membutuhkan creator-creator untuk membangun buminya itu sendiri. Nah, bayangkan teman-teman, kalau Facebook dulu itu menciptakan creator-creatornya sendiri. Dia meng-hire orang-orang yang punya suka bidang makanan, orang yang disuka di bidang sepak bola, basket, macam-macam lah. Nah, itu nggak akan bisa gede seperti ini karena dia akan kesibukan mencari talent-talentnya. Nah, makanya Facebook itu tuh cuma menyediakan buminya ya, platformnya. Nah, platformnya ini ya yang mengembangkan ya adalah creator-creatornya. Dengan catatan si Facebooknya ini ketika menciptakan dunianya sendiri itu, dia itu membuat regulasi-regulasi yang tidak melanggar aturan hukum. Nah, ini yang akan dibuat di selanjutnya. Dia akan membuat sebuah dunia baru di mana dunia ini membutuhkan creator-creator baru lagi, di mana akhirnya banyak orang yang akhirnya bisa menjadi sukses di dunia ini karena akan ada creator-creator baru yang harus di-boosting sama Facebook itu sendiri.